Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita, channel Pancer Tanah Jawa. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, channel berjuta-juta umat, channel Pancer Tanah Jawa Jangkep itu. Salam Telomeduk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini Ki Wahyu akan mengupas hal tentang prinsip-prinsip orang Jawa untuk saat ini kita membutuhkan dan tetap melaksanakan untuk keselamatan kita sendiri di zaman ini. Terlebih-lebih zaman ini zaman yang serba canggih, zaman serba modern, penuh dengan berita-berita di sana sini, bahkan di media sosial juga terdengar berita tentang demo, tentang kerusuhan-kerusuhan yang ada di mana-mana, tentang bencana-bencana yang terjadi atau berita yang akan terjadi diberitakan di media sosial. Untuk itu, marilah bersama kita kaji tentang falsafah orang Jawa. Orang Jawa mempunyai suatu kawruh atau falsafah pandangan hidup, mempunyai pola pikir yang sangat luar biasa, sangat maju, terkedepankan untuk kehidupan ini. Dari leluhur-leluhur kita telah kita diberikan tauladan bagaimana kita harus bersikap dan menyikapi kehidupan ini. Salah satu hal yang perlu kita kaji bersama adalah tentang falsafah ngalah, ngalih, lan ngamuk. Hal ini tentunya perlu kita kaji bersama, apakah itu ngalah, apakah itu ngalih, apakah itu ngamuk. Saat ini Ki Wahyu akan berusaha untuk mengkaji untuk Ki Wahyu, untuk semua pemirsa, bahwasanya hal ini perlu kita kaji dan kita terapkan untuk keselamatan kita untuk saat ini sebagai orang Jawa. Ada filosofi yang termaktub dalam kawruh orang Jawa, yaitu tentang hal ngalih. Ngalih ini adalah bahasa Jawa yang artinya pindah. Ada suatu tembang mijil kalau orang Jawa itu di salah satu kalimatnya adalah wani ngalah luhur wakasani. Nah, ini adalah salah satu tembang di tembang mijil itu untuk kita semuanya. Nah, bagaimana itu kita simak, kita ungkap, kita kaji bersama-sama. Jadi orang Jawa itu
berusaha untuk mempelajari sendi-sendi kehidupan melalui perilaku, sehingga orang Jawa itu penuh dengan subosito, sopan santun, yang mana mempunyai adab budi pekerti yang luhur yang dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita. Dalam hal ini leluhur kita itu mempunyai filsafah wani ngalah lan menjadikan kita luhur wekasane. Jadi berani untuk mengalah, sehingga luhur wekasane itu kalau bahasa Indonesianya adalah akhirnya mulia. Jadi orang ngalah itu belum tentu kalah, kata orang seperti itu. Jadi kalau kita ngalah itu apapun kita menerima dari apa yang berlaku pada diri kita, dari yang kita serap, dari perilaku orang lain, dari perlakuan orang lain, dari kata-kata orang lain yang kita tangkap dengan panca indera kita. Wani ngalah luhur wekasane. Jadi harus berani mengalah. Orang Jawa itu penuh filosofi, dan di dalamnya ini mempunyai suatu makna yang sangat luar biasa. Kenapa ngalah? Jadi kalau orang ngalah itu belum tentu kalah, bahkan orang ngalah itu akan menjadi suatu kemenangan bagi dirinya sendiri. Contohnya adalah bahwa ketika orang mau mengalah, jadi menerima apa yang dia tangkap melalui panca indera ini yang memberikan tekanan pada dirinya, itu orang Jawa mau menerimanya. Ketika orang Jawa mau menerimanya, itu menunjukkan bahwasanya dia benar-benar Jawa, benar-benar mengerti dan Jawi, mengerti suatu makna yang terlintas di dalam dirinya. Itu ada suatu penerimaan yang luar biasa. Orang Jawa itu kalau berani mengalah, bukan berarti kalah, tetapi bisa menerima dengan lapang dada. Dia bisa mengendalikan egonya, hawa nafsunya. Jadi ketika ada perilaku bagaimanapun dari orang lain, dia bisa menerima. Bisa ada pengendalian diri dalam dirinya. Kalaupun orang Jawa itu terkesan kalem, penuh sopan santun, andap asar, itu memang menunjukkan bahwasanya dirinya mempunyai keluhuran budi yang sangat istimewa. Orang Jawa itu lebih baik mengalah, karena orang Jawa itu mengerti bahwasanya dengan mengalah dia akan menang. Bahwasanya orang Jawa itu dengan mengalah dia akan memperoleh suatu kemenangan yang sejati, yang mengalahkan egonya sendiri. Jadi tidak meladeni untuk sesuatu yang dia tangkap, perlakuan, perkataan dari orang lain kepada dirinya, dia tidak meladeninya. Dia bisa menerima dengan tulus ikhlas sehingga dia berani mengalah. Mengalah ini bukan berarti orang Jawa itu tidak berani untuk melawan, tidak berani untuk memberikan suatu pembahasan membela dirinya. Tidak, karena orang Jawa ini mengerti bahwasanya dengan mengalah dia bisa menang, mengendalikan dirinya sendiri. Apapun yang dia rasakan dia telan mentah-mentah. Kemudian orang Jawa itu akan bersandar kepada Sang Hyang Widi, kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempunyai kesadaran, oh, aku dibeginikan, saya terima, enggak apa-apa. Jadi ya, orang Jawa itu mengalahnya karena dia bisa menerima keadaan, menunjukkan bahwasannya orang Jawa yang telah
mengambil sikap mengalah ini menunjukkan kemampuan dirinya, potensi dirinya yang sangat luar biasa, sangat istimewa untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ego yang ada di dalam pikiran, di dalam diri ini. Orang Jawa itu penuh dengan filosofi, seperti halnya Memayu Hayuning Bawono, di mana ada kesadaran bahwasanya kita bisa menjaga bahwasanya dengan berperilaku yang sebaik-baiknya kita akan mendapatkan keselamatan di alam semesta. Ada kesadaran bahwasanya ini adalah suatu laku orang Jawa untuk menjadikan dirinya istimewa. Orang Jawa itu istimewa. Jadi apapun yang terjadi pada dirinya itu, dia akan mengambil sikap untuk dalam dirinya sebaik-baiknya. Dia tidak kalah. Walaupun mengalah, dia tidak kalah. Dia akan mundur, tetapi dia sebenarnya mau maju untuk melangkah, menentukan sikap yang penuh bijaksana. Kalau orang Jawa mengatakan wicaksono itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengalah ini adalah suatu pengontrolan diri, bahwasanya kita bisa memanfaatkan daya yang ada di dalam diri kita. Sesuatu dalam diri kita harus kita berdayakan, kita manfaatkan, kita olah, kemudian bermanfaat untuk diri kita. Seseorang yang mampu untuk mengendalikan ini sehingga masalah-masalah duniawi ini akan terselesaikan dengan baik. Orang Jawa selalu mengedepankan sikap budi pekerti yang adiluhung. Ini memberikan sinyal kepada alam semesta dan umat bahwasanya sikapnya ini akan disambuti baik bagi orang lain, bagi alam semesta. Sehingga ada pepatah bahwasanya siapa yang nandur, kata orang Jawa, bakal ngunduh. Siapa yang akan menanam, dia akan menuai. Hukum menuai, jadi dia akan melakukan sesuatu yang baik dan dia akan mendapatkan sesuatu hal yang baik juga. Ini halnya penerimaan dalam dirinya ini tidak luput dari tirakatnya di dalam lelaku kehidupan ini, dari usia ke usia, didikan orang tua, dari simbah-simbah kita, leluhur-leluhur kita, selalu mengedepankan etika perilaku yang baik. Hal ini berkaitan dengan kehidupan sendi-sendi saat ini, bahwasanya di luar sana banyak terjadi, khususnya di media sosial, berita-berita tentang nasab-nasab, ya, ini yang benar, oh ini yang yang baik, ini yang turunan yang paling benar seperti ini yang kurang benar. Seperti orang Jawa yang dia ketahui bahwasanya tentang hal mengalah ini, orang Jawa itu mempunyai kemampuan untuk bisa menelisik hal-hal sampai sedemikian rupa. Banyak orang terjerumus karena berita, karena hal-hal yang tidak diinginkan masuk dalam ranah pikirannya, sehingga terpancing untuk keluar kata-kata yang kurang bijaksana, kemudian perilaku yang kurang pas pada orang lain dan alam semesta. Ini menunjukkan bahwasanya sebagai manusia, pengelolaan diri ini harus ditambah lagi untuk bisa memunculkan manifestasi halnya dalam mengalah ini.
Karena halnya mengalah ini menunjukkan bahwasanya dia mempunyai sifat cinta kasih yang tinggi. Karena dengan mengalah, dia akan memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain. Karena pengendalian diri ini sangatlah luar biasa, sehingga akan berkata-kata yang baik, berperilaku yang baik, sehingga menjadikan dirinya sesuatu yang istimewa. Inilah falsafah orang Jawa yang harus kita pelajari, kita berikan kepada keluarga, saudara, anak turun kita. Seperti halnya leluhur-leluhur kita dulu. Memberikan sesuatu itu langsung dengan tutur yang baik. Jadi kalau simbah-simbah kita dulu, oleh ojo madang nang tengah lawang, ndak ilo. Nah, seperti itu kata-kata orang Jawa itu, jangan makan di tengah pintu itu. Jadi ada pitutur dari simbah-simbah kita atau bapak ibu kita yang langsung dipraktekkan, diberikan contoh langsung bahwasanya orang tua atau leluhur kita, simbah-simbah kita tidak melakukan hal itu. Karena tidak hanya tutur yang baik, tapi dengan contoh perilaku langsung, sehingga praktek langsung. Sehingga leluhur kita itu sesuatu yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Tidak hanya pitutur yang baik, tapi dengan pekerti. Tidak hanya dengan budi, tapi pekerti yang adiluhung, yang luhur, sangat luar biasa. Nah, kemampuan orang Jawa, leluhur kita, ini dengan memberikan action atau manifestasi ini dari cinta kasihnya kepada anak turunnya, kepada semua insan, semua saudara-saudara, kita semuanya. Jadi orang Jawa ini mengolah kata-kata ngalah ini menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga ngalah ini menjadikan suatu sikap ngallah. Jadi berserah diri kepada Allah dengan penuh harap bahwasanya yang menumbuhkan semuanya adalah dari Allah. Kita terima sebaik-baiknya dan diberikan kepada semua. Ini adalah suatu taraf di mana orang mencapai titik klimaks, suatu manifestasi cinta yang sangat luar biasa dalam pengelolaan dalam dirinya, sehingga dia menghasilkan sesuatu budi yang diterapkan pada kehidupan. Nah, bagaimana kita bisa mengolahnya? Tentunya ini berproses dari usia kita, dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Kalau tercerahkan, jiwa kita tercerahkan. Jadi ada kemampuan dengan kesadaran yang tinggi, sehingga dia bisa menghasilkan suatu budi yang adiluhung. Orang Jawa itu selalu mengutamakan perilaku, bahwasanya dia harus bertutur kata yang baik, berpakaian yang sopan, kemudian penuh filosofi dalam dirinya, sehingga itu adalah pancaran di mana suatu proses dalam dirinya itu mengeluarkan sesuatu buah-buah dari pencerahan dalam dirinya. Ada kesadaran bahwasanya, oh ini yang baik, oh ini yang kurang baik, ini yang pas yang dilakukan, ini yang kurang pas dilakukan. Nah, itulah pemirsa, orang Jawa sangat sungguh luar biasa. Jadi kata-kata ngalah itu kita singkapi memang menjadi kata-kata ngallah, berserah diri, bersandar diri hanya kepada Allah, gitu. Dimana yang menjadikan proses dalam diri ini dikelola benar-benar sehingga bersandar diri kepada Allah. Kita menjaga semuanya dari ego-ego yang kurang bermanfaat, amarah, kezaliman dalam diri kita, itu dikelola dengan baik sehingga meningkatkan suatu puncak kesadaran, sehingga meningkatkan suatu kawruh
seorang Jawa sehingga dia melakukan dengan sangat istimewa untuk kita, untuk umat, untuk alam semesta. Dan hal ini telah dilakukan oleh leluhur kita. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap ngalah ini kita sambuti dengan ngallah, bersandar diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu proses yang sangat luar biasa bagi kawruh orang Jawa yang telah diwariskan kepada kita semuanya. Nah, mari kita juga mencerahkan diri kita semuanya lewat pertemuan kita kali ini, bahwasanya kita sebagai orang Jawa ataupun siapapun panjenengan harus bisa mengalah, bisa menerima keadaan apapun itu, mengelola diri kita sehingga kita menjadi insan yang memang benar-benar mempunyai budi pekerti yang luhur, atau menjadikan diri kita mempunyai sikap yang akhlakul karimah. Hal ini telah diterapkan leluhur kita dari zaman ke zaman, karena memang orang Jawa ini sangat luar biasa menjaga dari sikap tindak tanduknya, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya di suatu saat, di suatu tempat, di suatu kesempatan yang berlaku kepada saudara-saudara di sekitarnya atau kepada alam semesta. Ini adalah filosofi yang sangat mendasar bagi orang Jawa. Nah, ini saya wariskan kepada panjenengan, anak-anak turun kita, panjenengan sebagai saudara-saudara kita, bahwasanya panjenengan sebagai orang Jawa atau insan di mana panjenengan bertempat tinggal, ini sangat penting. Siapapun panjenengan bisa dipakai. Bahwasanya ngalah bukan berarti kalah. Bahwasanya panjenengan mengambil sikap pengendalian diri untuk bisa memunculkan Allah, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjumpaan kita kali ini akan juga Ki Wahyu paparkan bahwasanya keutamaan dari sikap yang dipahami orang Jawa leluhur kita itu bukan tanpa dasar, bahwasanya kita mewarisi bagaimana simbah-simbah kita menuturkan hal baik dari berpakaian, dari kita cara makan, kita berhubungan dengan orang lain, itu semuanya diatur, ditoto kalau orang Jawa. Sehingga untuk saat ini kita bisa menyingkapi dengan bijak ketika ada orang yang mengedepankan tentang pendapat-pendapatnya, tentang hal yang benar, misalkan hal saat ini yang santer dibicarakan tentang nasab, ini yang nasab yang benar, itu yang kurang benar. Lepas dari itu ya apapun panjenengan adalah insan yang tugasnya hanya Allah, tugasnya adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan lupa saudaraku, tugas kita di dunia ini sebagai khalifatullah fil ardh, ngalah hanya untuk Allah. Begitu untuk Allah. Ingat tujuan hidup untuk Allah. Jadi prinsip orang Jawa itu dasarnya seperti itu, karena mempunyai suatu keimanan bahwasanya dia diciptakan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi abdi, menjadi suatu yang sangat luar biasa, menjadi insan yang mempunyai iman, berkeyakinan bahwasanya kita mempunyai tujuan hidup, yaitu Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dengan seperti itu kita bersandar hanya kepada Allah, sehingga kita memunculkan dari buah-buah roh pencerahan dalam diri dengan kesadaran yang tinggi bahwasanya yang penjenengan sampaikan kepada orang ini adalah hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Dari baik perkataan, perilaku, attitude, dimanapun panjenengan berada, pakailah ini falsafah orang Jawa yang bisa kita terapkan untuk kehidupan kita. Dan pastinya insya Allah kita selamat. Gitu. Jadi di situ menandakan bahwasanya kalau kita ngalah Allah akan mendapatkan keselamatan yang mutlak. Karena semuanya hanya dari sang hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita, karena kita telah melakukan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bisa untuk pengadilan diri kita, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan. Itu hal yang sangat luar biasa saudaraku, mudah-mudahan itu sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kita kaji bersama untuk pandangan kita ke depannya, mudah-mudahan tetap tercerahkan. Jangan lupa tetap simak channel ini untuk panjenengan semuanya, berbagi tentang kemanfaatan, dan jangan lupa share, like, and comment untuk perkembangan channel ini yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Tentang kawruh Jawa, tentang hal-hal berhubungan dengan spiritual. Dengan channel ini mudah-mudahan bisa untuk menjadikan suatu tontonan untuk memberikan tuntunan kepada sesama. Untuk itu saudaraku, Ki Wahyu penuh dengan khilaf dan salah. Kalau ada yang kurang berkenan, Ki Wahyu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah sambung lagi pada kesempatan yang lain dengan topik pembicaraan yang akan lebih menarik dan membangun spirit untuk tetap kita bersemangat di jalur kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakuntum mati. Salam Telomadu. Manfaat untuk umat.